Menanggung hukuman 10 tahun untuk adik laki-laki. Hari keluar dari penjara, istriku melemparkan akta transfer saham senilai miliaran dengan keras ke wajahku. Saham keluarga Lu sudah diberikan seluruhnya kepada adikmu, Jing Hao. Di perut ini adalah anak ketiga dariku dan dia. Kalau kamu mau mengerti, aku akan memberimu sedikit rezeki. Oh. Liu Qiang. Aku sudah keluar. Selamat menyambut tuan yang baik keluar dari penjara. Kak Luoxue, akhirnya aku keluar. Karena sudah keluar, jangan terus bingung tentang beberapa hal. Dulu yang menabrak dan membunuh 3 orang adalah Jing Hao. Aku yang menghapus rekaman CCTV. Dan kasusnya juga aku yang mengatur. Dan aku juga. Laporannya aku yang mengubah. Kenapa aku yang melindungi kalian selama 20 tahun, tapi kalian malah mengirimku ke neraka? Jangan lihat kami seperti itu. Jing Hao adalah anak angkat keluarga Lu, dia sensitif dan lemah. Waktu itu usianya masih kecil, dia tidak boleh memiliki noda dalam hidupnya. Tenang saja, kita pernah menjadi suami istri. Aku tetap akan memberimu sedikit nafkah. Sudahlah, kau keras kepala. Kau bisa menanggungnya. Jing Hao saja tidak berkata apa-apa, apalagi yang kau mau. Ayo naik mobil, bicara di villa nanti, jangan memalukan di sini. 10 tahun di penjara, bahkan master bela diri pun memanggilku kakak. Omong kosong tentang keluarga dan cinta, aku tidak menginginkannya lagi. Lu Huaichuan, sekarang bicara begini adalah untuk membuatmu mengerti. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Kedepannya, berdamailah dengan Jing Hao. Itu kau berhutang padanya. Selama tahun-tahun kau di penjara, Jing Hao menggantikanmu merawatku. Ini adalah anak ketiga kami. Ada mainan di bagasi, nanti setelah masuk, berikan kepada Anan, jalin hubungan baik dengannya. Dulu saat bersamaku, dia takut tubuhnya berubah, dia menolak keras untuk hamil. Sekarang dia malah melahirkan 3 anak untuk Lu Jing Hao. Merawat? Siapa yang merawat kakak ipar sampai keranjang? Omong kosong apa? Kau di penjara 10 tahun. Apa kau ingin aku menjadi janda hidup? Jangan lupa kita sudah lama bercerai. 10 tahun lalu aku takut dia terlibat, menghambat karier pengacara, makanya aku menandatangani. Ternyata ini semua adalah jebakan kalian. Sudahlah, Jing Hao saja tidak keberatan, masalah ini sudah diputuskan. Hahaha, kain lap bekas orang lain, aku tidak mau. Kamu. Lu Wanxia dan Ruoxue, aku telah melindungi kalian selama 20 tahun. Pada akhirnya, begini caranya kalian membalas aku? Kakak, aku kira kau mati di dalam, tidak bisa keluar. Tapi kamar lamamu sudah diubah menjadi kamar anak-anak An-An dan Lele. Di lantai 1 masih ada kamar kosong untuk barang-barang. Bagaimana kalau kau tinggal di sana sementara? Yang harus pergi adalah kau. Lu Jing Hao, ini rumahku. Saat aku merintis usaha kau masih di panti asuhan makan bubur. Jika aku tidak setuju, orang sepertimu tidak akan bisa masuk keluarga Lu. Lu Huaichuan, sikapmu terhadap Jing Hao bagaimana? Dengar. Dulu, sebelum kau masuk penjara, aku sudah menipumu untuk menandatangani perjanjian pengalihan aset. Huaichuan, aku membelikanmu asuransi, perlu tanda tanganmu. Baik. Asal kau selamat, aku tanda tangan. Bukan hanya properti ini, saham keluarga Lu senilai miliaran atas namamu, sekarang semuanya atas nama Jing Hao. Perusahaan Lu aku bangun dengan susah payah. Apa hak kalian mengambil semuanya? Kau masuk penjara, perusahaan tetap harus diurus seseorang. Jing Hao bukan orang luar. Saham atas nama siapapun ada bedanya. Iya, Kak.
Kita semua satu keluarga. Ayah! Mari An-An, Lele, panggil paman. Pergi. Semuanya pergi. Kakak, aku tahu kau benci aku, tapi anak-anak tidak bersalah. Jangan menakuti anak-anak. Lu Huaichuan dipenjara selama bertahun-tahun, kenapa kau masih tidak berubah? Lu Huaichuan. Bajingan. 10 tahun lalu kau selalu menargetkan Jing Hao. Sekarang anak-anaknya pun tidak kau lepaskan. Pergi. Sekarang pergilah tinggal di ruang bawah tanah. Jangan mengganggu pemandangan Jing Hao di sini. Bapak, pegang ini. Cukup dengan satu telepon darimu, aku Liu Qiang, dan ribuan saudara di luar siap sedia kapanpun. Tamparan ini dan pukulan keras ini akan kuingat dalam hati. Lu Jinghao barang-barang milikku, Lu Huaichuan akan kusuruh kalian mengembalikan satu persatu. Liu Qiang, aku sudah keluar. Cari siapa? Ada janji? Ini perusahaanku. Minggir. Perusahaanmu. Kamu tidak tanya-tanya dulu? Sekarang gedung ini punya siapa? Itu bukan lu. Lu Huaichuan. Pendiri dan direktur itu? Dia benar-benar keluar? Jangan lihat, pergi. Direktur lu bilang jangan ada kontak dengan dia. Direktur macam apa? Sekarang dia narapidana. Katanya, dia tabrak orang sampai mati, lalu dijamin keluar oleh direktur utama. Sungguh sial. Narapidana dilarang masuk. Keluar. Kakak, pagi-pagi begini, mau masuk kerja? Bau asam penjara. Kakak, kamu seorang narapidana, bisa apa? Kamu bilang, apa kusuruh dia bersihkan toilet, atau jahit? Lu Jinghao. Jangan lupa aku pendiri. Tanpa paten inti dan kunci keuangan, kamu tidak akan bertahan lama. Inti? Maksudmu Wang Hao dan Lin Hengyuan? Direktur Lu, Wang Hao, Lin Hengyuan. Tadi malam kalian kirim SMS, bilang akan menungguku. Lu Huaichuan, sadarlah, kamu pikir kenapa aku pertahankan mereka? Karena keluarga Shen di ibu kota tertarik dengan teknologi inti kita. Begitu 3 kunci terakhirmu terbongkar, Tuan Shen akan investasi 10 miliar. Itu keluarga Shen yang sangat berkuasa. Seumur hidup, kau pasti jadi batu loncatanku. Wang Hao, dulu ibumu sakit parah, siapa yang siang malam kumpulkan uang untukmu? Lin Hengyuan. Kau di blacklist, siapa yang menandatangani kontrak denganmu di bawah tekanan? Lu Huaichuan, orang selalu ingin naik ke posisi yang lebih tinggi. Lo sekarang narapidana. Lo mau bawa kami mati bersama? Kita sudah seperti saudara, jangan halangi kami untuk kaya bersama keluarga Shen. Aku juga harus berterima kasih padamu. 10 tahun ini aku tinggal di vilamu. Tidur dengan istrimu. Rasanya enak banget. Mencari mati. Lu Huaichuan, kau gila. Lu Huaichuan, kau ini gila. Aku tidak memukul wanita, tapi kau pengecualian. Pukul. Pukul dia sampai mati. Buang dia keluar. Lu Huaichuan. Jangan salahkan. Kakak ini tidak kenal. Perasaan demi kontrak keluarga Shen kau harus dihancurkan. Kau sudah mati. Kakak, adik tahu kau akan datang. Bahkan sengaja menyiapkan hadiah besar di pintu untukmu. Semoga beruntung. Pembunuh, kembalikan nyawa anakku. Enya dari kota Hai.
Semua tenang, aku sudah memutuskan. Keuntungan pertama dari kerjasama dengan keluarga Shen, disumbangkan kepada keluarga korban. Tolong beri dia kesempatan. Direktur Lu tegas pada keluarganya demi keadilan, pantas saja calon panutan pengusaha yang akan bekerja sama dengan keluarga Shen. 10 tahun, masih pakai barang rongsokan ini. Bahkan HP pintar pun tidak mampu beli. Pemulung mana yang Lu Huaichuan sedang kuinjak di bawah kaki, seperti anjing? Kalau kau kasihan kemarilah, jemput mayatnya. Berani menyentuh dermawanku. Kau punya 3 detik untuk menyampaikan pesan terakhir. Aku takut banget, kau pikir kau siapa? 3, 2, 1. Berani menyentuh dermawanku. Berapa nyawa yang kau punya? Liu, Bapak Liu. Kenapa Bapak datang sendiri? Ini untuk membahas kerjasama. Penyelamat. Saya datang terlambat, mohon hukuman. Penyelamat, Bos Liu. Dia benar-benar memanggil seperti itu, penyelamat yang mantan narapidana. Ini tidak mungkin. Berdiri. Waktunya habis. Sudah siapkan wasiat? Mau apa kamu, Liu Qiang? Liu Qiang, berani menyentuh adikku sedikit pun, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku mati. Tutup mulut kalian. Lu Jinghao, hadiah besar yang kau siapkan, aku terima. Sekarang giliranku memberi balasan. Ajak Direktur Lu masuk ke perusahaan, karena dia suka akting. Hari ini biarkan dia akting sepuasnya. Yang ingin jadi berita utama, ikut aku masuk. Lu Huaichuan, bukti saat itu sudah sangat kuat. Bahkan jika kau cari 1000 preman untuk akting, juga tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah pembunuh. Ini menambah dosamu. Pengacara Xia, kau sangat mahir mengeksploitasi celah hukum, tapi kau lupa, bohong setinggi apapun, juga takut terkena cahaya. Tidak mungkin. Rekaman CCTV itu sudah kuhancurkan secara fisik. Ini benar-benar tidak mungkin. Itu adalah teknologi keamanan pertama dari keluarga Lu. Kalian menghisap darah keluarga Lu, tapi bahkan teknologi yang menjadi tumpuan hidup keluarga Lu saja tidak kalian pahami. Sungguh menyedihkan. 5 juta. Cukup untuk membuatmu diam? Waktu autopsi harus diubah. Korban harus meninggal jam 3 pagi. Aku adalah putri sulung keluarga Lu. Jika ada masalah, aku yang tanggung. Lu Jinghao, selama 10 tahun ini, kau menguasai sarang burung lain. Apa kau lupa siapa pemilik gedung ini? Matikan, kau adalah mantan narapidana, perkataanmu tidak dipercaya, video itu palsu. Lu Jinghao, wajahmu jelas di video itu. Sampai kapan kamu mau mengelak? Pengacara Xia sebagai seorang pengacara, malah menghasut kejahatan, menghilangkan barang bukti. Itukah semangat hukummu? Pengacara Xia, dramanya belum selesai. Mau kemana? Huaichuan, aku salah. Ini semua karena paksaan Jinghao. Dia mengancamku dengan penyakit ayahku. Kumohon, demi masa lalu, tolong aku. Luan, kamu menjebak adik kandungmu sendiri ke penjara. 10 tahun ini, apa hatimu benar-benar tidak merasa bersalah? Hahaha. Aku tidak salah. Lu Huaichuan, kamu binatang. Kamu yang menghancurkanku. Kak Chuan, semua ini diatur oleh Lu Jinghao. Akun palsu itu, perusahaan cangkang di luar negeri itu. Semua buktinya ada di komputer kami. Kami serahkan semuanya. Hanya mohon ampun. Lu Huaichuan, kamu pikir kamu menang? Kamu menghancurkanku? Kamu juga tidak akan baik-baik saja. Tuan Shen, aku punya algoritma inti Longshin. 3 kunci terakhir, asal kau selamatkan aku.
Semua milik Lu akan jadi milik keluarga Shen. Waktunya pas. Tuan Lu Huaichuan, tolong lepaskan mitra keluarga Shen sekarang juga. Apa keluarga Shen ingin? Melindungi seorang penjahat dengan 3 kasus pembunuhan di depan semua media? Tidak, Tuan Lu, kamu salah. 10 menit yang lalu, Tuan Lu Jinghao telah resmi menggadaikan 70% saham grup Lu kepada keluarga Shen. Sekarang, dia adalah kepala penasihat khusus keluarga Shen. Tuan Shen. Aku punya kuncinya. Aku berikan semuanya pada Tuan Shen. Bunuh dia. Cepat bunuh Lu Huaichuan. Tuan Lu, orang yang mau dibawa keluarga Shen, bahkan Raja Neraka pun tidak bisa menahannya. Tuan Shen, aku pengacara emas grup Lu. Aku bisa membantu keluarga Shen menangani semua risiko hukum. Setelah merger, bawa aku juga. Bawa kedua wanita ini juga. Mereka masih berguna untuk menenangkan penasihat Lu. Tuan, biarkan saja dia membawa orang pergi. Kunci inti adalah urat nadi keluarga Lu. Jika tidak biarkan mereka bawa, bagaimana keluarga Shen mau dengan rela menyambungkan dana miliaran itu ke sistem antivirusku? Maksud Anda 3 kunci itu adalah... Virus? Keluarga Shen, kamu pegang bom ini baik-baik. Sepuluh tahun lalu ayahku turun dari sini. Hari ini aku naik ke sini. Wang Hao Lin Heng Yuan. Bang Chuan itu semua karena Lu Jinghao memaksa kami. Ampun, tolong ampun. Keluarga Lu tidak pernah memelihara anjing pengkhianat. Wang Hao, 200.000 untuk pengobatan ibumu sudah kubayarkan. Lin Heng Yuan. 3 villa atas namamu. 3 menit lalu sudah masuk proses penyitaan. Mulai sekarang, keluarga Lu berganti nama Long Teng. Semua yang pernah ditekan oleh Lu Jinghao gaji 2 kali lipat kembali ke posisi semula, yang jadi kaki tangan ambil pesangon sendiri ke bagian keuangan. Atau tunggu sampai ku serahkan bukti ke polisi. Ikannya sudah memakan umpan. Begitu kunci diaktifkan, keluarga Lu akan bangkrut seketika. Napi Lu Huaichuan hanya bisa jadi pengemis. Mimpi bangkit. Kunci inti harus dijalankan sebelum tengah malam nanti. Lu Jinghao keluarga Shen tidak pelihara orang bodoh. Jika kunci Longxin ini bermasalah, kepalamu harus dibuang ke laut. Tenang saja, Tuan Shen, kode asli keluarga Lu sudah kuhafal di luar kepala. Begitu kunci inti terhubung ke jaringan keuangan keluarga Shen, semua arus kas di kota Hai harus bermarga Shen. Silakan, Tuan Shen, biarkan saya bukakan pintu. Perhatikan baik-baik, Tuan Shen, inilah Longxin, yang bisa membeli setengah kota, Hai kunci inti. Ada apa? Sistem error? Tidak mungkin. Lu Jinghao, terima kasih. Telah membantuku membuka dari dalam pintu belakang keuangan keluarga Shen. Lu Jinghao ini, yang kau sebut kunci inti. 10 miliar di rekening luar negeri, keluarga Shen kenapa semua dibekukan? Kode itu sudah kuhafal 10 tahun, tidak mungkin salah. Kecuali bajingan Lu Huaichuan itu sudah mengutak-atik dari awal. Kenapa belum ada gerakan? Lu Huaichuan? Kenapa kau di sini? Minggir. Aku tidak ingin memukul wanita lagi. Lu Huaichuan, perintah Tuan Shen, siapapun yang masuk tanpa izin, patahkan kakinya dan buang. Tuan Liu, biarkan aku menangani ikan-ikan kecil ini. Kalian masuk dan urus urusan kalian.
Tuan Muda Shen, Lu Huaichuan masuk dengan paksa. Tuan Muda Shen, hadiah terima kasih ini, apakah keluarga Shen puas? Tuan Muda Shen, hadiah terima kasih ini, apakah keluarga Shen puas? Lu Huaichuan, berani kau masuk ke ruang server Shen? Tangkap dia. Shen Lang, lihat layarnya. 30 juta per detik. Kau yakin ingin bertindak sekarang? Lu Jinghao, kuncinya kau sendiri yang pasang ke server Shen, kau membawa virus masuk ke Shen, di mataku, kau hanyalah anjing. Dan di mata Shen juga. Putra Lu Zhengyang, kau lebih gila dari ayahmu. Ayahmu bunuh diri. Dia berutang pada keluarga Shen. Bunuh diri pun tak cukup. Kau pikir membakar 10 miliar bisa membalikkan keadaan untuknya? Tuan Shen, kau bicara sebanyak ini, hanya ingin melihatku marah, kan? Sayangnya, aku bukan ayahku. Dia patuh pada aturan, aku tidak. Dia percaya hubungan, aku tidak. Dia memberi Shen jalan keluar, aku tidak. Kau mau tekan? Tuan Shen, kau hanyalah yang ditempatkan Shen di Haishi, anjing penjaga. Uangmu, kekuasaanmu, wilayahmu, semua dari keluarga Shen di Kyoto, kau membakar 10 miliar milik Tuan. Menurutmu, berapa lama mereka akan mempertahankanmu? Hilang semua. 10 miliar, hilang semua. Lu Huaichuan dulu ayahmu dapat bukti lengkap pencucian uang keluarga Shen. Tetap kalah karena dia dijual oleh orangnya sendiri. 5 menit sebelum ayahmu loncat di atap. Selain aku ada orang ini. Shen Ye, terima kasih sudah memberitahuku ini, tapi meski ada 100 orang di atap kamu, Shen Changsheng tetap tidak bisa kabur. 100 miliar hari ini adalah bunga karena kamu mengunci pintu atap, pokoknya kita hitung pelan-pelan. Bilang, orang ini. Siapa? Paman Lu Jiangwo Kak. Aku pernah lihat dia pakai batu giok ini. Tuan Lu Jiangguo adalah paman kandungmu. Kenapa dia mau membunuhmu? Demi uang. Uang? Saham Lucorp, ayahku punya 51%. Dia pegang 20%, ayahku mati saham jatuh ke aku. Asal aku juga mati di penjara. Seluruh Lucorp jadi miliknya. Terus kenapa Shen Changsheng mengkhianatinya? Bukan khianat. Tukar nyawa. 100 miliar kubakar punya dia. Rekening luar negeri lumpuh total. Dia sekarang seperti anjing kehabisan napas, butuh waktu nunggu bantuan dari ibu kota, melempar Lu Jiangwo keluar. Mau mengalihkan perhatianku, dia butuh waktu, ku kasih, tapi Lu Jiangwo aku, tidak tunggu sedetik pun. Chen Mo selidiki Lu Jiangwo, 10 tahun arus keluar masuk semua komunikasi dark web, terutama 3 bulan sebelum ayahku jatuh, sebelum subuh, aku mau semuanya. Kak, aku salah. Minta ampun, jangan bunuh aku, anggap saja aku kentut, lepaskan. Waktu kamu tinggal di vilaku, apa pernah berpikir ampuni aku? Tidak. Waktu kamu tidur dengan Xia Ruoxue, apa pernah berpikir ampuni aku? Kak, Waktu kamu duduk di kantorku menandatangani Lucorp ke Shen, apa pernah berpikir ampuni aku? Aku tidak bunuh kamu, tapi akan kubuat kamu hidup lebih menderita dari mati. Minggir.
Lu Huaichuan, keluarlah. Lu Huaichuan, serahkan Jing Hao. Dia adikmu? Apa kau tidak punya hati? Lu Huaichuan, kau bawa Jing Hao kemana? Kau narapidana. Di depan Tuan berani menggonggong? Lu Huaichuan, kau memukul kakak kandungmu sendiri. Kakak kandung? 10 tahun lalu, saat kau menerima 5 juta dari keluarga Shen untuk memberikan kesaksian palsu, apa kau pernah berpikir aku adalah adik kandungmu? Saat di depan penjara, kau menyuruhku bertahan mati-matian, apa kau pernah memikirkannya? Aku. Saat kau membawa keluarga Shen mengosongkan ruang kerja ayah, apa kau lupa kau adalah seorang Lu? Lu Huaichuan, kau akan menyesal. Tuan Shen, dia sama sekali tidak menganggapku. Jing Hao terluka. Kita harus bergerak. Tuan, apakah kita masih harus mengawasi Luan? Tidak usah. Badut. Fokus sekarang adalah Lu Jiangwo. Bos Lu Jiangwo sudah ketahuan. Lihat, seminggu sebelum jatuh Shen Changsheng ke rekening luar negeri, Lu Jiangwo mentransfer 50 juta. Dan ini ayah panggilan terakhir sebelum jatuh ditujukan ke Lu Jiangwo. Durasi 1 menit 42 detik. Menelepon adik kandungnya, panggilan minta tolong lebih dari 100 detik. Namun tetap tidak bisa lolos dari kematian. Liu Qiang siapkan mobil pergi ke kuil keluarga Lu. Dia setiap hari bersembahyang di sana. Hari ini dibiarkan dia menggunakan darahnya sendiri untuk bersembahyang untuk ayahku. Huaichuan, kenapa tiba-tiba pulang? Tidak bilang dulu pada paman. Paman, seminggu sebelum ayahku jatuh Shen Changsheng, kenapa ke rekening luar negerimu ditransfer 50 juta? Dan catatan komunikasi ini. Telepon terakhir ayahku sebelum meninggal meneleponmu. 1 menit 42 detik, paman lebih dari 100 detik di saat kritis. Apa yang dia katakan padamu? Lu Huaichuan, aku pamanmu, adik kandung ayahmu. Kau bawa 2 lembar kertas usang. Apa hakmu menginterogasiku di kuil leluhur ini? Dengan ini di atap, selain Shen Changsheng ada kau liontin jademu, bayanganmu. Haruskah kusuruh orang memperbesar lagi untuk kau lihat? Foto yang bahkan wajahnya tidak jelas. Foto buram. Apa yang bisa dibuktikan? Kau bawa ini ke polisi, lihat siapa yang peduli padamu. Lalu bagaimana dengan perjanjian yang kau buat diam-diam ini? Tertulis jelas di sini. Jika aku mengalami kecelakaan, 51% saham atas nama ayahku. Semua dialihkan secara cuma-cuma kepadamu, tanggal penandatanganan sebulan sebelum ayahku jatuh. Kau memaksanya menandatangani, dia tidak menandatangani. Jadi sebulan kemudian dia melompat, aku juga di penjara. Paman, apa mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia? Paman, aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Hari itu di atap, apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang memaksaku aku jadi pengurusnya selama 20 tahun. Apa hakku? 20% saham nomini di tanganku, bahkan tidak punya hak suara. Aku tidak terima. Jadi demi uang, kau bersekongkol dengan Shen Changsheng menjual ayahku. Ya, aku yang menjualnya. Aku bilang ke Shen Changsheng, ayahmu, malam ini di atap, dan aku sendiri mengunci pintu besi atap dari luar. Saat ayahmu dipaksa melompat, aku berdiri di balik pintu besi, mendengar dia minta tolong, mendengar keputusasaannya. Kalau begitu, turunlah dan bersujud minta maaf padanya secara langsung.
Tuan pengawal bersenjata berat Shen Changsheng datang. Pemimpin mereka bilang, malam ini harus membawa Lu Jiangwo pergi hidup-hidup. Liu Qiang, kalau kamu pintar, minggir sekarang. Ayahku sudah bicara. Lu Jiangwo sekarang adalah anggota keluarga Shen. Bahkan kalau Raja Langit datang hari ini, aku tetap harus membawanya pergi. Tuan muda Shen, ayahmu sendiri tidak mau melakukannya, jadi dia mengirim sampah sepertimu untuk mati. Lu Huaichuan, jangan main-main denganku. Cepat serahkan orangnya. Kalau tidak, hari ini aku akan meratakan kuil keluargamu. Ya, aku yang menjualnya. Aku bilang pada Shen Changsheng, ayahmu malam ini di atap. Aku sendiri yang mengunci pintu besi di atap. Kau dengar, kan? Lu Jiangwo mengakui sendiri, dia menerima 50 juta dari Shen Changsheng sebagai uang tebusan, berkonspirasi mengunci pintu atap. Rekaman ini, bersama dengan pencucian uang lintas negara keluargamu, semua catatan keuangan, baru saja, aku sudah kirim satu tombol ke kota Hai Jingsha dan semua media. Coba tebak, apakah polisi akan datang ke kuilku dulu untuk menangkapmu, atau pergi menggerebek markas besar keluargamu? Mundur, cepat mundur, kembali ke rumah besar. Tuan Lu Jiangwo sudah masuk. Bagaimana menangani Shen Changsheng? Dia tidak akan kabur. Ayah, selesai. Semuanya selesai. Lu Huaichuan menyebarkan rekaman Lu Jiangwo, dan bukti pencucian uang kita kemana-mana, pasar saham langsung jatuh. Semua mitra memutuskan kontrak secara paksa. Puluhan bank datang, dengan surat perintah pengadilan menagih utang, polisi sudah di depan pintu. Shen Changsheng. Tuan, Lu Huaichuan gila. Pasar Hai tidak bisa bertahan lagi. Kapan Tuan akan bertindak menekan dia? Keputusan Tuan, kami akan mengambil alih semua asetmu di Haixi, hak pengelolaan dan otoritas identitas. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Shen. Ayah, apa maksudnya bukan lagi anggota keluarga Shen? Keluarga Shen di Jingdu tidak peduli lagi pada kita, mereka akan membuang kita. Ayah, kita mau kemana? Polisi sudah menutup pintu depan rapat-rapat. Diam, naik mobil. Pergi ke dermaga penyelundupan. Selama kita masih hidup, pasti ada hari untuk bangkit kembali. Tuan Shen, mau kemana larut malam begini? Di Xian. Lu Huaichuan, jangan kira kau sudah menang. Ayahmu memang saya yang menyebabkan kematiannya. Tapi keluarga Shen di Jingdu pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kau menginjakku sampai mati, di mata Tuan, kau hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Keluarga Shen. Saat kau dihapus dari daftar keluarga Jingdu, kau sudah bukan lagi anggota keluarga Shen. Bahkan nilai sebagai bidak buanganmu sudah mereka tarik kembali. Orang yang dihadapi ayahmu dulu ada di Jingdu. Merekalah yang sesungguhnya paling berkuasa. Mereka tidak akan melepaskanmu. Aku tahu. Aku tunggu mereka datang. Tuan, Shen Changsheng dan Lu Jiangwo sudah masuk. Haixi sudah bersih. Orang yang benar-benar tidak bisa diganggu ada di Jingdu. Liu Qiang, Ya, cari seseorang. Ayah, Lu Jiangwo sudah masuk. Shen Changsheng juga sudah masuk. Anda di surga, tenanglah.
Ibumu bukan meninggal karena sakit. Lu Huaichuan, aku sudah mencarimu selama 10 tahun. Siapa kamu? 10 tahun yang lalu, di ruang rapat lama di lantai atas grup Lu. Kamu berdiri di depan papan tulis, 3 hari 3 malam tidak tidur, menggambar arsitektur asli Longshin. Setelah menggambar goresan terakhir, kamu melempar pulpen begitu saja, dan tepat mengenai dadaku. Setelah kamu pergi, aku berdiri lama di depan papan tulis itu. Algoritmamu bukan tanpa jalan keluar, hanya saja kamu terlalu sombong saat itu, jadi tidak melihat jalan keluar. Jadi selama 10 tahun ini, di atas puing-puing kode programmu, aku melengkapi bagian yang dibangun kembali. Dulu ayahmu, untuk mengantisipasi keluarga Sen, membagi kunci paling inti Longshin menjadi 3 bagian. Ayahku, Lin Zhengshan, mempertaruhkan nyawa untuk menyimpan bagian terakhir ini. Sekarang, kembali ke pemilik aslinya. Kamu datang menemuiku? Pasti bukan hanya untuk mengembalikan bara. Tentu saja bukan. Ayahmu sama sekali tidak dipaksa mati oleh Shen Changsheng, melainkan dipaksa mati oleh keluarga Shen di Kyoto. Shen Changsheng hanyalah seekor anjing yang menjalankan perintah, pengambil keputusan yang benar-benar memberi perintah pembunuhan bernama Shen Huang. Siapa ayahmu? Lin Zhengshan, mantan pengacara utama keluarga Shen di Kyoto. Semua transaksi antara ayahmu dan keluarga Shen, semua melewati tangannya. Tidak lama setelah ayahmu meninggal, dia tewas di jalan tol. Aku sudah menyelidiki, remnya sudah dirusak orang. Sebelum dia mati, dia mengirimkan dokumen ini kepadaku. Di dalamnya ada selembar kertas, hanya 4 kata. Cari Lu Huaichuan. Kenapa mencariku? Karena orang yang membunuh ayahku, dan orang yang membunuh ayahmu, adalah orang yang sama. Shen Huang menguasai Kyoto dengan tangan besi. Aku sendirian tidak bisa menyentuhnya, tapi kamu bisa. Apa yang kamu inginkan? Keluarga Shen di Haishi masih memiliki aset rahasia yang sangat besar, terkunci di tangan seorang wanita bernama Sujie. Dia adalah kaki tangan terakhir Shen Changsheng di luar negeri. Aku bisa membantu kamu menggali semua uang itu. Aku hanya punya satu syarat, pada hari kamu berhasil sampai ke Kyoto untuk membunuh nyawa Shen Huang, serahkan padaku. Baik. Aku setuju. Urusan Sujie tidak perlu kamu campur tangan, aku yang mengurusnya. Nona Lin, kenapa hanya kamu seorang? Lu Huaichuan tidak berani menemuiku? Tidak perlu dia muncul. Uang ini, aku yang mengambilnya untuknya. Atas dasar apa kamu? Buku besar yang ditinggalkan Shen Changsheng adalah milik keluarga Shen di Kyoto. Berani kamu mengambilnya? Tidak takut kehilangan nyawa? Anakmu menderita leukemia akut. Jadwal operasi masih 2 bulan lagi. Tim medis terbaikku bisa tiba dalam 3 hari. Ini satu-satunya kesempatan dia untuk bertahan hidup. Lin Chuyi, kamu benar-benar kejam. Kamu pikir dengan mengancam anakku bisa membuatku takut? Jika aku menyerahkan uang hari ini, besok Shen Huang akan mengambil nyawaku. Kalau kamu tidak bayar, anakmu tidak akan bertahan 3 hari. Kalau kamu bayar, aku akan segera atur jet pribadi untuk menerbangkanmu pergi. Tangan Shen Huang sepanjang apapun tidak akan sampai ke ujung bumi yang lain. Uang dan kuncinya bisa aku berikan. Tapi, ada satu syarat. Aku ingin tahu Lu Huaichuan dan Shen Huang sebenarnya hubungan apa mereka. Jalur kakak Su sudah berhasil perusahaan cangkang Shen Changsheng di luar negeri 17 perusahaan cangkang 48 akun. Semua sudah dikosongkan. Rekening perusahaan Longteng bertambah sebanyak 12 miliar. Apa syarat yang dia ajukan? Dia hanya bertanya satu hal.
Kau dan Shen Huang sebenarnya hubungan apa? Dia bilang Shen Huang terhadap bidak yang dibuang selalu langsung dimusnahkan. Tapi malam Shen Changsheng jatuh. Shen Huang duduk di ruang kerja semalaman. Baru keesokan paginya mencabut wewenangnya. Dia tidak melindungi Shen Changsheng melainkan takut. Takut apa? Takut Shen Changsheng jatuh ke tanganmu dan mengeluarkan hal yang tidak seharusnya diucapkan. Kakak Su menyadap percakapan terakhir mereka. Shen Huang bertanya, barang yang ditinggalkan Shen King dulu apakah masih ada di tangannya? Shen Changsheng menjawab ada. Barang yang ditinggalkan ibuku. Apa itu? Kakak Su tidak mendengarnya, tapi dia dengar Shen Huang, kata terakhirnya, jika Lu Huaichuan melihat barang itu semua yang aku lakukan selama ini sia-sia. Tuan penolong, ada masalah besar. Orang dari Jingdu datang Shen Duo. Sepupu Shen Huang membawa 8 pengawal top, baru turun dari pesawat, langsung menuju perkebunan Shen. Dia juga mengirim pesan, kau menyentuh Shen Changsheng, berarti menampar. Muka keluarga Shen hutang ini harus dibayar. Keluarga Shen ini mencari mati? Lu Huaichuan. Ketua Shen menyuruhku memberi pesan dalam 3 hari, pergilah ke rumah besar keluarga Shen di Jingdu dan berlutut mengakui kesalahan, masalah Shen Changsheng keluarga utama, bisa maafkan. Pergi kembali dan bilang pada Shen Huang Shen Changsheng, aku yang lumpuhkan Lu Jiangwo juga aku yang masukkan ke penjara, dia mau hitung-hitungan? Suruh dia beli tiket pesawat sendiri dan datang ke Haishi cari aku, kau anjing yang menyampaikan pesan majikan tidak punya hak duduk di hadapanku, sekarang pergi. Baik, berani Lu Huaichuan Shen Changsheng bisa seenaknya di Haishi, karena dia pegang rahasia setengah anggota kamar dagang. Sekarang rahasia-rahasia itu ada di tangan keluarga Shen, ketua Shen tinggal telepon Long Temu besok akan kehilangan semua mitra. Suruh dia cepat telepon, aku tunggu. Shen Duo spesialis kerja kotor. Dia datang sendiri pasti bukan hanya untuk mengancam. Dia datang untuk menyelidiki. Mau lihat berapa banyak kartu yang kau pegang? Aku suruh Liu Qiang awasi dia ketat. Shen Duo, apa maksudmu? Lu Huaichuan, jangan marah-marah begitu. Rumah tua ini, di akta tanahnya dulu, tertulis hitam di atas putih tertulis nama ibumu, Shen King. Sekarang Shen King sudah meninggal, rumah ini sebagai properti keluarga Shen, sudah seharusnya dikembalikan kepada keluarga utama. Hari ini aku datang untuk mengambil rumah ini. Sudah sewajarnya. Rumah ibuku. Keluarga Shen di Kyoto? Apa hakmu untuk mengambil? Lu Huaichuan, apa kau pikir Shen Huang benar-benar menginginkan rumah reyot ini? Di rumah ini tersembunyi barang yang ditinggalkan Shen King dulu, keluarga utama menginginkan barang itu. Jika kau tidak mengizinkanku masuk dan mengambilnya hari ini, beberapa hari lagi, dia akan datang sendiri. Saat itu, tidak sesederhana mengambil rumah reyot. Haishi akan berdarah-darah. Barang apa? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu, Shen Huang mencari barang itu, sudah 20 tahun. Kembali dan beritahu Shen Huang, barang yang dia cari sudah ada di tanganku sejak lama. Dia mau, suruh dia sendiri yang datang ke Haishi untuk mengambilnya, aku tunggu dia di sini. Tidak perlu menunggu. Shen Huang sudah dalam perjalanan. Tuan, ada masalah. 2 proyek utama kita di Kota Barat tiba-tiba dihentikan pagi ini. Juga, rantai pasokan terputus. 3 pemasok utama lebih memilih membayar denda daripada terus memasok barang kepada kita. Mereka memberitahu secara rahasia. Katanya, mereka mendapat perintah tegas dari keluarga Shen di Kyoto. Siapapun yang memasok barang ke Longteng, keluarga Shen akan memutus aliran dana mereka. Yang pergi ke lokasi proyek. Siapa yang memimpin? Para pengawal di bawah Shen Duo. Mereka membawa token keluarga Shen. Mereka pergi dari satu proyek ke proyek lain. Ayo, ke Kota Barat. Para pemimpin, prosedur kami lengkap, loh. Jangan banyak bicara, perkataan Shen Shao adalah aturan. Kembali dan beritahu Shen Duo, jika dia berani menghentikan satu proyekku, aku berani meratakan 10 tempat perjudiannya. Haishi bukan Kyoto kalian. Di sini, dia belum pantas untuk berlaku seenaknya. Pergi, pergi.
sebelum sore. Tempat persembunyian Shen Duo di Haishi, gali untukku. Pak Zhou, yang bijak tahu kapan harus menurut, Ketua Shen sendiri yang angkat bicara, asal kamu tanda tangan. Serahkan saham Longteng yang kamu pegang ke keluarga Shen, mulai sekarang, proyek inti utama di Jingdu. Bebas kamu pilih, Pak Zhou. Lu Huaichuan tidak akan bertahan lama lagi, kamu harus sisakan jalan mundur untuk dirimu sendiri. Betul kata Tuan Shen. Bocah Lu Huaichuan itu terlalu sombong. Cepat atau lambat dia akan bikin masalah besar. Saya tanda tangan sekarang. Huaichuan. Pak Zhou, kamu dan ayahku sudah berbisnis selama 20 tahun. Dulu ayahku memberikan Longteng, saham asli 15% ini kepadamu, supaya kamu dapat dividen setiap hari raya. Menjaga warisan keluarga Lu untuk kami. Hari ini kamu akan menjual saham ini kepada keluarga Shen yang menyebabkan ayahku mati. Huaichuan, dengar, Huaichuan, biar saya jelaskan. Kondisi yang ditawarkan keluarga Shen sangat menggiurkan. Lagi pula Longteng sekarang dikepung dari segala arah. Paman juga ingin menjaga hasil kerja keras kita semua. Sahammu akan saya ambil. Besok pagi, keuangan Longteng akan membayar 2 kali lipat premi tertinggi pasar saat ini ke rekening pribadimu. Ambil uangnya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari Longteng. Pergi. Lu Huaichuan, kamu pikir aku sudah mati? Kamu di mataku tidak pernah jadi lawan, bahkan tidak layak jadi musuhku. Pergi balik, dan bilang pada Shen Huang, dia ingin menelan Longteng. Suruh dia sendiri yang datang menggigit. Jika kau berani menyentuh satu orang atau satu jengkal tanah Longteng, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari Haishi seumur hidupmu. Liu Qiang, daftar semua pemegang saham Longteng saat ini, dan alamat mereka, keluarkan. Sebelum fajar besok, aku akan mengunjungi satu persatu secara pribadi. Lu Huaichuan, kau benar-benar berani datang. Ke tempat bosmu? Tentu aku harus datang memberi dukungan. Lu Huaichuan. Akhirnya kita bertemu. Ketua Shen datang dari jauh dari Jingdu, hanya untuk mengatakan omong kosong ini di depanku. Tidak, aku datang untuk mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, semua aset dan tempat usaha di bawah nama Kamar Dagang Haishi akan diambil alih oleh keluarga Shen di Jingdu, termasuk yang ada di tanganmu. Grup Longteng. Ketua Shen, Anda salah satu hal. Longteng bukan milik Kamar Dagang Haishi. Longteng adalah milik aku, Lu Huaichuan. Jika Anda menginginkannya, tanyakan dulu apakah aku setuju. Lu Huaichuan. Kau tahu Shen Changsheng, sampah itu, kenapa bisa di kota Hai berjalan seenaknya selama 20 tahun? Bukan karena kemampuannya, tapi karena aku yang mengizinkannya. Dia memang aku tempatkan di kota Hai sebagai anjing penjaga gerbang. Kau menyentuh anjingku, aku tidak peduli. Tapi barang yang dijaga anjing itu, harus kau kembalikan utuh padaku. Barang yang dijaga anjing itu? Maksud Ketua Shen, apakah aset asli yang dulu direbut Shen Changsheng dari keluarga Lu? Atau uang haram yang dia kumpulkan dari kamar dagang kota Hai selama ini? Semuanya. Di luar negeri yang kau rampok itu, 12 miliar tunai. Hari ini, aku akan bawa pergi. Ketua Shen, uangnya ada di tanganku. Kau mau? Bisa. Tukar dengan barang yang setara. Apa yang kau mau? Ibuku, kebenaran tentang Shen King. Ibumu Shen King sudah mati 20 tahun yang lalu. Oh, begitu? Kalau begitu, bisa Ketua Shen jelaskan kenapa beberapa hari lalu Shen Du seperti anjing gila memaksa membuka rumah lama ibu saya? Kau lebih tahu dariku. Ibuku tidak mati sama sekali. Kau ingin bertemu ibumu? Ya. Baik. Besok malam jam 10, di Laut Lepas, aku sendiri akan mengantarmu menemuinya. Shen Huang mengajakmu naik kapal pesiar di Laut Lepas? Itu seperti menuliskan perangkap di dahinya. Di kapal itu penuh dengan prajurit bayarannya. Begitu kau menginjakkan kaki di geladak, kau seperti kura-kura dalam tempayan. Dia setuju mengantarku menemui ibuku. Wanita iblis yang membunuh tanpa kedip mata ini, kau berani percaya omongannya? Bahkan jika hanya 10% kemungkinan, aku harus pergi. Tuan akan turun ke neraka. Qiangzi akan membuka jalan di depan.
Aku ikut. Aku juga pergi. Kau tak perlu mati sia-sia. Cara Shen Huang menatapmu kemarin tidak normal. Dia melihatmu bukan seperti musuh yang ingin dibunuh. Dia punya maksud lain padamu. Aku ada di sana. Sebagai putri mantan jaksa kepala Kyoto, setidaknya dia akan sedikit segan dan hati-hati. Kak Su baru saja menggunakan akses luar negeri untuk menemukan daftar dark web. Yang dibawa Shen Huang kali ini 30 prajurit mati berlapis baja teratas. 20 di antaranya sudah diam-diam naik ke kapal malam ini untuk pengawasan. Dan Kak Su bilang, sekelompok barang baru saja diangkut ke kapal. Kargo rahasia yang dikawal langsung dari Kyoto. Tidak tahu orang apa yang di dalam kotak atau barang apa. Tapi dalam perintah internal Shen Huang, barang itu disebut King. Shen King. Nama ibuku. Qiangzi, siapkan mobil ke pelabuhan. Lu Huaichuan. Ketua Shen sudah bicara. Orang Long Tengmu, tidak boleh bawa satupun, bahkan anjing. Malam ini kau hanya bisa pergi sendiri menemui ibumu. Qiangzi, beritahu mereka. Apa nama kapal ini sekarang? Buka mata kalian, lihat baik-baik. 3 menit yang lalu, Longteng Group sudah mengakuisisi penuh perusahaan kapal pesiar luar negeri ini. Sekarang kapal ini milik Lu. Kapalku, wilayahku. Siapa yang berani menghalangiku? Pergi. Lu Huaichuan. Akhirnya kau datang. Ayahmu dulu keras kepala. Kami tak bisa menyentuhnya. Tapi ibumu, Shen King, sudah hidup di tangan kami 10 tahun. Jika kau ingin dia turun dengan utuh, tanda tangani dokumen ini. Tukarkan kerajaan miliaranmu dengan nyawa ibumu. HMPH. Saat kalian menikmati anggur tadi, aku menggunakan 3000 akun lindung nilai rahasia di seluruh dunia untuk menjual pendek seluruh posisi kalian. Sekarang, utang 7 perusahaan kalian ke bank luar negeri. Cukup untuk membuat seluruh keluargamu melompat ke laut 10 kali. Lu Huaichuan, apa kau gila? Percaya atau tidak, kami akan bunuh ibumu sekarang. Mengancamku dengan ibuku? Baik. Keluarkan pemeran pengganti kalian. Aku ingin lihat. Aktor yang kalian cari, kemampuan aktingnya seperti apa? Lu Huaichuan, ini. Dia mengenalmu. Berani-beraninya kau tidak menolongnya. Kau tidak takut kutukan. Ibuku bilang sebelum meninggal, di balik peniti ini, tersimpan kode fisik terakhir brankas keluarga Lu. Apakah dia memberitahumu? B, beritahu aku. Kodenya ada di baliknya, aku ingat. Ini hanya peniti murahan dari pasar, tidak ada apa-apa di baliknya. Kalian cari barang palsu hasil operasi plastik, lalu mau mengancamku? Liu Qiang, Ya, bawa para orang tua ini ke dek atas. Angin malam di laut lepas kencang, cocok untuk menjernihkan pikiran mereka. Sepuluh tahun lalu, kalian ikut keluarga Shen, memburu keluargaku. aku salah.
Aku benar-benar salah. Hari ini, aku, Lu Huaichuan, sebagai kreditor absolut, mencabut semua hak kepemilikan kalian. Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kumohon, Chu Yi, 4 konglomerat Kyoto, terlibat pencucian uang ilegal lintas negara dan manipulasi pasar, semua aset dalam dan luar negeri, telah dibekukan secara hukum, dan dialihkan paksa ke Yayasan Amal Longteng. Mulai sekarang, kalian tidak punya sepeser pun. kumohon, ampuni aku. Yang Zi, pulanglah. Temui pemain sesungguhnya di balik papan catur ini. Ikan-ikan kecil di kapal Huaichuan itu, apakah kau membunuhnya dengan mulus? Shen Huang atau Shen King. Sebenarnya harus kupanggil ibu atau ketua Shen. Nama hanyalah kode. 10 tahun lalu, keluarga Lu terlalu lemah. Ayahmu terlalu baik hati, sama sekali tidak bisa melindungi algoritma Longxin yang bisa mengubah tatanan keuangan dunia. Jadi aku pura-pura mati untuk melarikan diri, meninggalkan semua masa lalu, memanfaatkan sumber daya keluarga besarku, Shen, diam-diam merestrukturisasi seluruh Kyoto, jika tidak memasukkanmu ke penjara. Berlatih di neraka paling bawah selama 10 tahun penuh, jika tidak membuatmu mengalami dikhianati dan ditinggalkan semua orang, dendam darah yang dalam, kebaikanmu yang konyol itu. Bagaimana mungkin bisa dihilangkan sepenuhnya? Dan kamu, Huaichuan? Kamu adalah dalam hidupku ini karya yang paling sempurna dan paling sukses. Jadi, ayahku melompat dari gedung, aku 10 tahun di penjara secara tidak adil, keluarga hancur, orang meninggal, semua ini kamu lakukan untuk mengasah sebilah pisau, jebakan yang kamu atur sendiri. Orang yang melakukan hal besar tidak peduli pada hal-hal kecil. Huaichuan, sekarang, kamu menang. Kamu adalah pisau yang luar biasa bagus. Kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Aku membangun singgasana untukmu. Kamu malah memilih kuburan? Kamu pikir dengan piutang bisa mengguncang fondasi 20 tahun keluarga Shenku? Shen King. Kamu memperhitungkan semua modal. Tapi luput memperhitungkan IQ ayahku. Shen King. Saat rekaman ini diaktifkan, itu berarti aku sudah mati. Dan putra kita hidup keluar dari yang kamu atur, Medan Shura. Kamu pikir merebut Longxin. Kunci dasar yang sebenarnya adalah saklar kematian. Syarat untuk membuka kunci hanya saklar biometrik Huaichuan. Saklar telah terpicu. Bukti pencucian uang dan pembunuhanmu selama 10 tahun sudah dikirim ke 120 negara di seluruh dunia. Interpol. Ini adalah hadiah terakhir yang kuberikan padamu. Tidak. Lu Zhengyang, kamu mati pun tetap menghancurkanku. Ketua Shen, lihat ponselmu. Aku bilang itu aset. Itu uang. Aku bilang itu kertas sampah. Bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatu. Yang kamu banggakan semua hanyalah perhitungan. Di mataku tidak berharga sama sekali. Engong, keluarga Shen, Hai, dan Han di Kyoto bangkrut dan dilikuidasi total. Shen King diekstradisi. Pengadilan Internasional, Xia Ruoxue dan Lu Jinghao semuanya dipenjara. Longteng sudah menjadi konglomerat nomor 1 global. Kerja bagus. Barang ini tidak diperlukan lagi. Tuan Lu, kamu belum tanda tangan perjanjian pembelian seumur hidup Nyonya Lu. Hahaha.